Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, host yang memang tidak pernah dibayar di podcast kali ini, yang diperlukan karena memang gratisan. Kali ini di episode berikutnya kita kedatangan tamu dari internal PUK kita. Beliau adalah seorang brigade yang memang sudah senior dan sekarang beliau menjabat sebagai Pangkorlap Brigade PUK SPKP SPSI PT Sumi Rubber Indonesia. Saya mengajak kepada semua teman-teman untuk bisa menyaksikan podcast ini. Untuk itu kita panggilkan tamu yang istimewa, Bung Deden Lesmana. Wih. Sehat Bung Den? Saya Alhamdulillah. Apa sehat, apa sehat? Alhamdulillah sehat Pak Den. Pak Den jam sabar di bumi. Kayak kita dugi ka dieu. Ti subuh mah ieu teh mah. Kadang-kadang sok bareng tukang endul. Kebetulan kemarin mah ayeuna mah teu tah. Oke, jadwal syuting ya. Soalnya kan tahu sendiri jadwal syuting kudu on time Pak Den, jadi ngudak-ngudak waktu lah ibaratnya gitu ya. Walaupun Pak Den tahu sendiri ini mah ikhlas-ikhlasan aja sih sebetulnya Pak Den, untuk sharing dan berbagi gitu Pak Den. Pak Den udah lama di brigade sebelumnya. Angkatan tahun berapa ya Pak Den itu brigade? Kalau nggak salah angkatan 13. Angkatan 13 angkatan itu sekitar 13 kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 berarti sekarang udah 10 tahun lah berpengalaman di brigade ya, sudah tahu 10 tahun lebih ya mengawal panji-panji organisasi gitu Pak Den ya. Betul. Dan sekarang Pak Den tuh dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Pangkorlap gitu brigade gitu. Betul, ya Pak. Pangkorlap brigade. Jadi Pak Den kalau Pangkorlap itu artinya gimana sih Pak Den? Pangkorlap itu pada dasarnya itu hanya mengkoordinir teman-teman di Surindo, di internal PUK kita sendiri. Maksudnya biar tertata, biar apa? Terkoordinir lah. Terkoordinir. Jadi antara Korcap menugaskan kepada brigade dari Surindo itu dikoordinir sama kita lah. Dari Pangkorlap itu tadi. Pangkorlap itu. Jadi urutan kestrukturannya itu dari Korlap ke atasnya? Korlap, Korda, Pangkorcap, Pangkorda, Pangkornas. Pangkornas ya. Kalau Pangkornasnya kebetulan juga kita dari Surindo ya Bang. Betul. Masih sampai sekarang ya. Betul. Bung Ferdi Nujarli sebagai Pangkornas kita. Kemudian untuk di Pangkorcapnya juga sama ya, masih dari Surindo juga ya. Jadi memang kader-kader kita ini di kebrigadian ini cukup aktif gitu, sehingga jenjangnya memang secara struktural ada di setiap tingkatan gitu ya Pak Den. Untuk sebetulnya untuk garis instruksi sendiri, kalau Korlap itu atau PUK Surindo itu, PUK Sumi Rubber ya, yang dari PUK itu dari mana, gimana tuh jalur instruksinya? Nah, jalur instruksinya, kalau menurut saya pribadi, saya membaca sedikit-sedikit ya. Karena ya namanya juga belajar Pak ya. Kalau memang ada kesalahan mohon dikoreksi lah gitu kan. Yang saya tahu itu ketika ada instruksi dari atas itu, yang seharusnya menurut saya pribadi sih dari Korcap, dia instruksikan dulu ke ketua. Ke PUK. Ke PUK dulu, bahwa akan ada tugas, baru ketua udah mengasih tahu kepada ketua, baru ke Korlap. Seperti itu. Jadi pada dasarnya sebetulnya Korlap itu akan lebih mudah dalam penugasan apabila instruksinya dari PUK juga. Betul. Gitu. Karena mungkin kaitan dengan ya dispensasi gitu ya waktu. Karena memang kudu sejalan sih Bah. Karena organisasi kan dalam artian teh aya PUK-na, aya brigadena. Kalau hanya satu kaki, acak-acakan gitu loh. Informasi dan konfirmasi itu hanya satu, ya acak-acakan, berantakan, gak bakal terkoordinir seperti itu. Jadi kalau dibilang itu di dalam di PUK itu ada sayap lah ya. Sayap kanannya katakanlah brigade, sayap kirinya komisariat gitu ya. Betul. Nah, tengah-tengahnya misalkan PUK. Gimana kita bisa terbang bareng-bareng? Nggak mungkin juga sayapnya sebelah. Betul Pak. Apalagi sayapnya buntung. Gitu. Atau kumacaranya talon buntung dan mau bisa hiber. Makanya harus sejalan. Ya, gitu. Kemudian untuk ini Pak Den, kan kalau kita istilahkan bahwa brigade itu kalau seperti dalam pemerintahan ya, itu kan seperti TNI-nya ya, penjaga keamanan gitu. Nah, brigade sendiri tugas dan peran dan tugas tanggung jawabnya seperti apa Pak Den? Pada dasar sih bener kecek abah lah gitu kan. Pada dasar sama aja Bah.
militerna memiliterna lah lamun di negara teh mah. Jadi kita itu harus menjaga keutuhan organisasi. Kita juga harus menjaga keutuhan anggota. Menjaga keamanan anggota, menjaga keamanan PUK, menjaga keutuhan organisasi. Gitu. Secara strukturalnya gitu Secara struktural tuh. Kalau misalkan sebetulnya yang dijaga itu adalah panji-panji. Panji-panji organisasi itu kira-kira apa saja tuh Pak Den? Kalau kira-kira yang dijaga itu panji organisasi? Wah banyak bah. Ya. Salah satunya ya kita harus menjaga keutuhan lah, Pak ya. Jangan sampai contoh lah, contoh yang kita harus kita mengerti teman-teman juga semua ya. Tidak sedikit kadang-kadang karena hanya sakit hati atau kecewa sedikit, kadang-kadang pengen membentuk negara baru. Bendera baru. Bendera gitu ya? baru. Iya. Kalau negara baru, yang disalahkan kadang-kadang bukan benderanya, bukan negaranya atau bukan wadahnya, tapi kan hanya segerintil orang yang salah. Jangan mau jangan disamaratakan lah. Kalau gitu banyak hancur, itu kudu dijaga. Gitu. Nah itu salah satu menjaga panji-panji itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan itu tadi. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu mengatakan kalau berorganisasi, Pak Den, ini agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan Pak Den, bahwa ya kita berserikat, siapapun buruh boleh berserikat. Ya, bahkan dipermudah dengan berapa orang saja, 10 orang saja ya dicatatkan di dalam ketentuan hukum, ya silakan aja boleh seperti itu. Nah, peran brigade seperti apa mensikapi peraturan ini? Nah, memang betul, Pak. Tidak ada, dalam artian tidak ada larangan buat anggota lain atau teman-teman lain mendirikan, karena undang-undang juga membolehkan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 ayat 1 itu mengatakan seperti itu, boleh. Tapi kan kita kalau udah berorganisasi tujuannya kan sama. Kita mau bikin bendera lagi, tujuannya apa? Satu, sama. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau udah kotor, ya bukan wadahnya yang kotor, ya ambil loh ini. Yang bersihnya, yang kotornya saja bersihkan gitu kan ya? Gitu, Bah. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya dibersihkan gitu kan, gitu ya. Jadi ibarat naonnya, hanya karena hiji bisa kopet daun ke Sunda teh mah gitu loh. Teman-teman mohon maaf nih, ini bahasanya dia bilingual, kadang-kadang bahasanya pakai bahasa Indonesia, kadang bahasa Sunda ya. Karena saya mencintai orang bahasa sendiri, Pak. Bahasa Sunda, bahasa nggak apa-apa lah, nanti ngerti lah ya. Orang sebenarnya ngerti aja kan, penonton orang kan Indonesia bisa internasional Pak. Tapi insya Allah minimal Surindo tahu. Minimal Surindo tahu lah maksudnya dipahami. Jadi kalau ada kerusakan itu kayak misalkan ada lumbung padi kemudian ada tikus, toh jangan lumbung yang dibakar, cari aja tikusnya kan gitu. Nah contoh seperti itu ya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan, termasuk juga menjaga bendera kita. Ya menjaga keutuhan struktural dan bahkan ketua serikat, ketua pimpinan cabang itu adalah panji-panji organisasi yang memang harus kita jaga lah seperti itu. Betul, Bah, betul. Nah, untuk brigade sendiri sebenarnya tugasnya cukup berat dalam mengawal persatuan dan kesatuan itu tadi. Nah, harapan ke depan bagaimana sih Pak Den supaya di Surindo ini bahwa tetap dengan dengan persatuan dan kesatuan itu ke depan bagaimana nih? Harapan saya sih ya, satu, siapapun pemimpinnya nanti, tetap kita harus satu, jalin komunikasi dengan anggota dan yang lainnya. Dua, silaturahmi harus dijaga. Itu yang harus kita pertahankan, karena itu salah satu kunci untuk mempertahankan wadah kita itu tetap solid. Seperti itu. Ya makanya di dalam menjaga itu memang kalau brigade itu berdiri sendiri brigade, tapi pengurusan serikat pekerja itu bisa berganti-ganti Pak. Ya karena ada mekanisme pergantian, ada mekanisme periode dan lain-lainnya, sehingga brigade mau tidak mau harus sama-sama dengan PUK itu beradaptasi ya secepat mungkin dengan para pemimpin kita yang baru. Dan pada akhirnya kan tujuan siapapun pemimpinnya kan punya tujuan yang sama. Benar. Gitu Pak. Benar. Nah, mungkin mengenai mengenai bahwa di brigade kita ini jumlahnya ada berapa Pak anggotanya? Nah, sekarang itu jumlah anggota brigade kita itu kurang lebih 48 orang, Pak. 48 orang? 48 orang. Iya. Seperti itu di semua departemen kita ini semua ada 48. Departemen dari ujung sampai ujung itu kurang lebih 48 orang. 48 itu sebetulnya brigade yang benar-benar mengikuti diklat dong? Iya. Tidak hanya asal nama tulis. Tidak dong. Tidak, tapi saya yakin setiap brigade yang mengikuti diklat brigade
dia memiliki pengalaman yang benar-benar yang tidak terlupakan lah. Nah, pendidikan dulu ada pendidikannya Karena ya. setiap liting gitu ya, liting lah maksudnya. Itu memang benar-benar sempat saya nih. Iya. Saya angkatan 13. Itu sampai angkatan 13 disebut angkatan uka-uka, Bah. Karena Banyak yang kesurupan di situ. pada saat itu. Di tempatnya di mana itu, Pak? Itu kalau nggak salah di Cikarang atau Basi ya. Oh, di Cikarang. Di Cengkong apa namanya tuh? Saya tuh. Oh, tempat pendidikannya. Karena itu. tempat pendidikan kita ini brigade pindah-pindah ya, Pak? Pindah-pindah. Setiap generasi pindah-pindah. Oh. Nah, pendidikannya itu yang ngadain siapa itu, Pak? Otomatis dari PUKDI dong. Hah? Dari apa? Dari organisasi sendiri dong. Dari pimpinan cabang atau pimpinan daerah? Pimpinan pusat. Dari pusat. Oh, jadi pada saat kegiatan brigade itu maka diikuti oleh seluruh Indonesia. Indonesia. Untuk pendidikannya. Bukan daerah ya. Kalau daerah kan paling hanya segerintil daerah. Karena ini pusat, jadi semua daerah harus ikut. Semua daerah mengirimkan. Dulu juga saya pernah dengar tuh sampai ke Jawa Timur datang ya. Seperti itu ya, Pak. Mengenai brigade juga jumlahnya kan cukup banyak menurut Pak Dian sendiri dengan jumlah seperti ini. Ya, dengan rencana perjuangan kita ke depan, apakah itu cukup memadai atau bagaimana ke depannya? Kurang, Bah. Kurang? Kalau saya pribadi kurang ya. Apa yang menimbulkan kurang itu dasarnya dari mana? Karena kan kita gitu harus satu orang, ini sekarang hitungannya kan anggota. Anggota sekian ribu harus dijaga satu brigade berapa nih perbandingannya nih satu brigade harus mengawal berapa brigade nih berapa anggota nih. Nah itu harus dihitung. Kalau menurut saya itu kurang, Bah. Minimal 10%-nya itu harus ada. Total kalau dari karyawan kita 3.000 ya kita minimal harus 300. Harus 300. Gitu. Nah, sekarang kan yang menjadi hal yang kurang itu apakah mengenai jumlah? Apa memang karena kelihatan kurang karena memang keaktifan gitu? Apakah 45 orang atau 50 orang ini misalkan sehingga terlihat kurang? Apa karena keaktifan atau mereka sudah aktif sehingga dirasa kurang apa gimana tuh? Enggak juga sih. Kalau sebut aktif dan tidak aktif itu disebut nate relatif lah. Karena sebut aktif karena kita juga ada brigade yang non shift. Setiap kita aksi belum tentu yang non shift juga ketika memang dibutuhkan oleh perusahaan kita tarik kita juga gitu kan. Ya memang benar dihitung-hitung ya minimal kita harus 10% dari anggota kita gitu seperti itu, Bang. Harus ada 300 orang gitu ya untuk didiklatkan untuk menjadi anggota brigade. Biar kita lebih solid lagi, lebih kuat lagi lah. Untuk bisa menguatkan. Tapi pada faktanya memang kalau Brigade Sulindo sendiri dengan jumlah sekitar itu, kalau kita mengacu kepada brigade yang ada di masing-masing PUK di Kabupaten Karawang, itu apakah terbanyak apa sedikit gitu? Apa posisinya gimana? Pengalaman saya itu untuk saat ini aja pengalaman kita Brigade Sulindo bisa dibilang paling banyak, Bah, di Kabupaten Karawang. Sebetulnya paling banyak gitu. Ya, sebetulnya paling banyak di Kabupaten Karawang. Karena melihat kalau ibaratnya kita aksi-aksi ya paling seberapa gerintil yang lain lah gitu. Ada beberapa orang, tapi dibandingkan dengan kita ya bisa dibilang kita masih lebih banyak lah dibandingkan mereka. Iya, jadi memang kita tuh berorganisasi dalam konteks kita ini kaum pergerakan lah, ya yang memang segala sesuatunya harus ada pergerakan sehingga perjuangan tadi ya, sehingga menimbulkan hasil. Nah ini kan butuh keikhlasan nih badan ya, keikhlasan dari siapapun, anggota dari mulai anggota, pengurus sampai brigade. Nah bagaimana membangun rasa loyalitas terhadap masing-masing brigade itu evaluasinya seperti apa tuh? Kalau untuk saat ini. Karena kan saya baru ya, masih mempelajari satu karakter bisa dibilang anggota yang lainnya seperti apa. Kalau kemarin-kemarin kan kita itu hanya mengikuti komandan kita itu kita A. Tanpa harus membaca teman kita itu harus seperti apa nih orangnya gitu. Kalau sekarang kan saya memberi perintah, contoh saya memberikan perintah. Kita juga kan harus tahu cara menyampaikan ke mereka itu seperti apa. Walaupun saya kolab atau punya wewenang penuh lah gitu. Tapi setidaknya kan kita harus bisa menyampaikan seperti apa karakter. Makanya saat ini ada ngopi bareng lah, Bah, kadang-kadang, Bah. Oh gitu. Ngopi bareng nih antar grup. Sekarang contohnya kalau grup D ngopi bareng yuk. Besok atau sekarang di mana nih di di A gitu kan dong, ngopi bareng, konsolidasi bareng. Jadi biar satu dengan yang lainnya itu saling dapatlah chemistry-nya lah gitu. Saya berpikirnya mudah-mudahan semua anggota itu dapat chemistry-nya, tidak ada saling menjelekkan si A dengan si B, tidak ada
saling sindir, tidak seperti. Jadi sering melakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa perjuangan kita itu titiknya di situ. Gitu. Iya. Ya, kalau kita punya target itu cuma targetnya di sini ya. Ini perahu nih bareng-bareng nih ya. Kita mengayu ke sana. Ya kalau ibaratkan itu perahu itu dipimpin oleh Pak Deden gitu ya. Di perahu nakoda tersebut kemudian mengayuh semua dengan irama yang sama, cepat nyampe targetnya. Iya. Tapi kalau misalkan di dalamnya itu kayuhnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Susah nyampe. Susah. Nah itu harapan Pak Deden bahwa konsolidasi itu menjadi hal yang penting. Menjadi hal yang penting, Bah. Nah mungkin itu bisa juga Pak Deden dibuatkan menjadi suatu program kerja ya, program kerja ke depan yang sifatnya rutin gitu kan ya, misalkan seperti itu yang bisa disampaikan ya, diskusilah dengan teman-teman PUK. Ya. Untuk brigade ya Pak Deden ya, kaitan dengan Panji saya kadang tertarik dengan pengawalan brigade. Kadang ya saya sebagai pernah mengalami di dalam konteks perjuangan yang memang di garis depan gitu. Keberadaan brigade itu saya merasakan kekuatan buat diri PUK lah ya. Saya secara pribadi gitu. Bagaimana pas saat brigade itu udah pasang badan buat gitu. Nah itu kita juga bertarungnya di bagian kan saya yang di PUK tuh yang ada di ring. Ya. Ya kan yang di ring itu gimana sih kalau penontonnya banyak gitu. Nah ke depan bagaimana nih Pak daripada ini perjuangan kita semakin berat nih. Sementara saya khawatir juga ya. Tapi saya khawatirnya misalkan bagaimana membangun loyalitas si para teman-teman brigade dan anggotanya itu kan brigade yang mengawal anggota itu sehingga euforianya semakin besar ke depan bagaimana nih langkah-langkahnya nih. Nah itu Bah memang kepikiranku saya teh karena makin ke depan itu tantangan itu cukup berat. Terus terang cukup berat. Oke lah, kalau ibaratnya dari kepemimpinan Abah pertama sampai sekarang ini masih kokoh, kita kan belum tahu ke depannya seperti apa, kan gitu kan. Dan yang udah ada gambaran itu bahwa dari undang-undang Cipta Kerja segala macam itu penuh tantangan buat kita sendiri. Terus kita sendiri bagaimana harus menyikapinya? Belum tentu kita juga bisa meyakinkan bahwa teman-teman di bawah itu masih klop gitu loh. Kesadarannya ya. Jadi kan itu, undang-undang Cipta Kerja itu kan sudah lama ya dari tahun beberapa kita sudah sama-sama pernah berjuang ini. Bagaimana supaya tidak ada undang-undang Cipta Kerja gitu padahal ya sampai berdarah-darah lah kita ya ibaratnya betul ada perjuangan itu. Nah kan ini ke depan juga kan bagaimana itu bisa terjadi lagi padahal karena ini mau tidak mau bahwa brigade ini menurut saya adalah bagian dari yang memang harus mengawal itu. Iya. Nah, ini kiatnya tadi Pak Deden agak ada keraguan dengan hal ke depan gitu. Nah, ini Pak Deden punya planning apa ini ke depan nih? Ya planning saya cuma satu, Bah. Karena saya juga belum tahu pasti isi teman-teman kita sendiri, anggota kita sendiri bagaimana sih kesadaran dalam berorganisasi. Saya sendiri juga belum bisa memastikan besok bisa jadi berubah kan gitu kan. Namanya orang bisa rubah saja. Takutnya karena ada hal yang lain bisa jadi rubah saja. Makanya saya selalu berpikiran mudah-mudahan selalu konsisten gitu kan perjuangan. Nah untuk mencapai ke sana yang Abah tadi pertanyakan itu, saya harus konsolidasi dulu sama teman-teman. Teman-teman isinya kemana sih? Cara pandangnya kemana nih? Brigade itu mau kemana nih? Oh gitu ya. Kita belum bisa memastikan ke anggota. Ke anggota harus A, tapi kita sendiri nggak bisa A gitu. Kan gitu ya. Kalau kita masih gak calo atau kan udah sampai gitu Bah. Ngerakeun gitu teh. Makanya saya lawan bahasa niti gitu. Itu gimana caranya ke depannya kita bisa nyuruh untuk kokoh dalam persatuan, tapi di dalam brigade sendiri itu udah kokoh gitu loh. Jangan sampai menyuruh orang kokoh, tapi kita masih saya berpikir gitu ya dengan kekuatan dari brigade jumlah brigade yang tadi Pak Deden sampaikan dibanding PUK lain kita juga termasuk brigade yang jumlahnya banyak gitu ya. Ini kan bagaimana ya Pak Deden sendiri ke depan kita harapkan gitu ya menjadi bahwa brigade di Serunda itu menjadi bagian dari parameter teman-teman brigade yang lain. Beginilah membentuk kekompakan, beginilah membentuk soliditas. Nah ini yang Pak Deden yang harus kita sama-sama tidak hanya stagnan seperti itu saja gitu. Jadi kalau jangan nanggung gitu kan. Nah ini tugas berat lah buat kita semua ke depan. Ya, supaya... Tapi tidak menutup kemungkinan sih Bah, kita juga harus legowo lah, harus menerima sekecil apapun saran dari senior-senior kita. Contoh kalau senior memberikan saran sekecil apapun, tapi jangan pernah menyepelekan sekecil apapun itu saran lah. Banyak senior-senior kita yang udah berpengalaman di organisasi, senior kita udah berpengalaman di bidang berkecimpung di dalam politik, menghadapi
anggotanya seperti apa. Nah, itulah yang harus kita rangkul, dalam artian kita juga harus mencari tahu nih. Ya. Dalam artian tuh ulah sombong lah. Aing enak pimpinan aing, siapa anak buah aing, kuma aing we. Nah, Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu perpecahan seperti itu. Karena merasa apa tuh senior apa di senioritas lah bahasanya lah. Gitu. Gitu. Pasti ada seperti itu, Bah. Masih ada. Nah, ini yang harus kita hilangkan ya, bahwa di dalam konteks perjuangan kan harus sama-sama. Sebetulnya konsep dari brigade sendiri adalah tetap sih mengacu kepada apa yang divisikan oleh teman-teman PUK, apa yang dimisikan. Nah, kita kan support di situ tuh, ya penguatnya gitu, sambil memberikan saran-saran dan masukan gitu. Benar, Pak. Ya, jadi kan ada meeting berapa kali? Triwulan, Bah. 3 bulan sekali. Ya. Itu cukup? Belum sih. Harusnya? Saya pengennya sih 2 bulan sekali. Oh, diganti 2 bulan sekali? Iya, pengennya. Cuman kan kemarin pengenalan lah, penjajakan pertama masih masih jadwal triwulan. Ya, sekarang pengennya kedepannya 2 bulan sekali. Teman-teman sih pengennya 2 bulan sekali. Maksudnya apa? Biar kita tahu, karena selama ini terus terang saja. Saya kemarin dikasih tongkat Korlap sama Komandan Haryanto. Diserah terimakan seperti itu. Pas saya kumpulkan, saya nggak tahu Bah anggota saya, Bah. Ini siapa? Nah, itu yang terjadi, Bah. Makanya kita pengennya 2 bulan sekali biar kita lebih pengenal nih. Oh, ini teman kita loh, Oh, ini departemen. Mana brigadenya? Gitu, Bah. Gitu. Selama ini kita ngopi bareng nggak tahu di brigade gitu loh. Oh, sampai ada segitunya ya? Ada. Oh, gitu. Jadi ternyata 50 orang itu ya belum belum kenal satu sama yang lain itu. Bahkan anggota yang teman yang lain juga ya dari satu section saya sendiri selama ini ngopi bareng. Dikirain dia anggota biasa, ternyata brigade kan. Oh, gitu ya. Gitu, oh, jangan-jangan kebalikannya. Oh iya, Korlap teh. Ada gitunya juga ya. Gitu. Sampai pimpinannya nggak tahu. Nah, oke lah. Jadi sampai kebalikannya saya gitu benar. Dengan pertemuan seperti itu, artinya kalau pertemuan juga padahal kadang-kadang ya, mohon maaf nih, kan bicara masa lalu. Ya, animo kehadiran juga. Nah, itu kan gitu, animo kehadiran juga harus diperhitungkan. Jadi padahal juga harus bisa memastikan dengan teman-teman bahwa setiap konsolidasi udah mah jaraknya lama, kehadiran juga kurang. Oh, udah saya mah di rumah. Nah, itulah tingkat loyalitas yang harus dibangun itu. Posisinya. Ya, posisi di rumah harus bisa mau tidak mau datang, toh 2 bulan sekali gitu. Nah, ini bayangin aja, Bang, Bah. Saya masih muda lah. Benar tuh. Saya mimpin teman-teman yang memang usianya lebih tua dari saya. Karena ketua ke bawah harus ngayomi, ke atas harus ngerangkul kan gitu, Bang. Iya. Saya berpikir saya bisa itu ya gitunya kata gitu. Kadang-kadang tidak pede mah ayah, Bah gitu. Ada, Bah. Apalagi saya juga junior gitu ya. Ya memang itu polemik dalam konteks leadership kepemimpinan, memang ada hal seperti itu. Tapi tentunya jiwa-jiwa kepemimpinan harus bukan mindset seperti itu. Ya, tetap bahwa yang senior, yang junior saling menghargai di posisi itu. Toh posisi ini juga bukan jabatan mutlak toh. Iya. Ya kan? Padahal juga pada saat itu siapa yang mau Korlap silakan aja kan gitu. Akan gitu pada dasarnya. Dan pada dasarnya seperti itu. Jadi saling menghargai dan seperti itu. Dan dari juga ada kepemimpinan yang mau tidak mau, karena saya ditempatkan di sini, maka atas dan bawah memang harus kita sama-sama kita optimalkan lah ya gitu, seperti itu. Oke, Pak Den, sebenarnya diskusi ini nggak bakalan selesai nih. Tapi waktu sudah cukup lama di berapa menit? Sampai subuh mau langgus ya, Pak. Sampai udah 30 nih, udah 30 menit yang nanti juga yang menontonnya jadi jenuh juga. Nanti ke depan lah kita akan diskusi lagi. Kapan-kapan mungkin Pak Den dengan teman brigade yang lain ya 3 orang atau 4 orang gitu, kita akan membahas tentang apa untuk di podcast ini. Karena ini beberapa teman-teman juga di anggota, mohon maaf nih gitu ya. Kadang-kadang fungsi dari masih berfokus kepada fungsi PUK gitu, perjuangan itu. Padahal perjuangan PUK itu, terbangnya PUK itu ada sayap gitu, yang mengangkat itu kan, sayap kanannya sebagai di brigade, sayap kirinya atau komisariat, itu yang menerbangkan kita, organisasi kita itu kan. Nah, di anggota sendiri pemahaman itu belum menyeluruh lah gitu ya. Ya, teman-teman brigade juga mudah-mudahan bisa lebih semakin solid lah gitu. Amin. Ya, jadi Pak Den untuk satu
satu harapan kepada tadi harap brigade akan seperti ini. Sekarang harapan dari PUK ke brigade itu seperti apa sih sebetulnya untuk kemajuan, untuk rencana ke depan, untuk atau menunjang kegiatan-kegiatan brigade? Ya, harapan saya sih dari PUK ke brigade itu satu lebih apa ya, bisa dibilang lebih diperhatikan lah. Maksud perhatikan gini, kadang-kadang triwulan tidak selalu triwulan. Ketika brigade ada keluh kesah, kadang-kadang ya belum tersampaikan, belum tersalurkan. Jadi minimal ketika ada sedikit keluh kesah, minimal itu mungkin rasa rindu brigade dengan PUK pengen ketemuan gitu. Oh, ada rasa gitunya. Oh ya, iya, kasih sayang tuh bahwa tapi kemarin itu hayang panggil jeung urang. Sebenarnya mah hayang. Sebenarnya mah hayang kita teh, Bah. Cuman abahna kan tahu sendiri sibuk wae gitu kan. Kadang-kadang kan ngehargaan. Dengan anak abah kan kadang-kadang geus nyaho lah. Secapek-capeknya ketua mungkin banyak udah dorong-dorong di wae mah gitu kan. Padahal orang teh butuh belayan gitu di PUK gitu seperti itu loh. Yang ditanya gitu ya. Begitulah, sama-sama lah ya. Sama-sama bahwa kaitan dengan belayan tersebut ya. Kalau dibalik-balik mah kadang-kadang saya juga waktu di pemimpin lewat nanya, orang kan bingung banyak kalau ditanya, untuk mana nanya we ka orang gitu, orang udah bingung, rek nanya kabeh, kok jarang dia sapa-sapa, jadi kalau bener itu bener. Ya kan kayak gitu ya, padahal kan kenapa saya yang disapa tuh padein aja, karena paling deket lewatnya, pun saya pun lewat gitu di P2 gitu kan, bukan tidak bisa menyapa semua. Nah anggotanya sendiri juga harus sama lah ke teman-teman PUK juga harus saling komunikasi gitu. Nah, mungkin itu saja diskusi kita kali ini bersama Korlap kita Pak Deden Lesmana yang tadi sudah disampaikan begitu banyak rencana-rencana organisasi ke depan, bagaimana merencanakan perjuangan-perjuangan ke depan, dan saya yakin gitu dengan brigade yang ada di PT Sumirabad Indonesia ini sama dengan kondisi-kondisi sebelum-sebelumnya bahwa mereka akan menjadi penjaga panji-panji organisasi yang akan menjaga rencana dan tujuan atau target dari PUK, karena teman-teman dari brigade sendiri juga menyadari bahwa target dari PUK itu adalah target mereka juga gitu pada akhirnya, yang didukung dengan kekuatan-kekuatan mereka, soliditas dan solidaritas. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngoceh, ngobrol seputar receh. Ya, terima kasih Pak ya. Atur nuhun.